Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Cipeng. Dan banyak netizen yang request. Itu ucapan kayak memang banyak yang request. Tapi sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, kita memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Saya percaya dengan air mineral karena mengandung mineral-mineral esensial yang berguna bagi tubuh kita. Nah, to the point. Netizen tuh banyak request, dok bahas mitos fakta, dok bahas mitos fakta, dok bahas mitos fakta. Jadi langsung to the point, kita akan dibantu oleh Mas Jonathan dan Mas Daniel untuk kita membahas mengenai mitos dan fakta di seputar dunia kesehatan. Yuk, part 1. Nomor 1 salah. Rokok wajib minum soda susu ketika terasa sesak. Coba diulang pelan-pelan gimana? Perokok wajib minum soda susu ketika terasa sesak. Rokok ya masuk ke paru asap ya, kecuali lu telan ke lambung terus sesek paru terus minum soda. Nggak sekalian soda api biar kobong. Mitos ya. Kalau sesak napas ya kamu berhenti ngerokok dulu coy. Ya gitu kan. Aku tahu kamu sesak tuh nganggapnya minum soda biar asam lambung keluar sendawa. Itu kalau ke lambung. Ini mulut ada 2 jalur nih. Start dari mulut yaitu kerongkongan sama tenggorokan. Kerongkongan tuh ke lambung, tenggorokan tuh ke paru. Kalau lu minum soda susu tuh ke lambung, sementara asap rata-rata diisep lewat hidung masuknya ke paru. Terus lu mau cuci paru lu pakai soda, kena pneumonia aspirasi coy. Kalau sesek ya berhenti ngerokok. Yang lain, nomor 2. Membunyikan sendi jari menyebabkan tulang bergeser. Bergeser tuh dok. Kalau sering gitu udah maksudnya. Offside. Jadi sebenarnya membunyikan sendi jari itu apakah langsung menyebabkan dislokasi sendi? Ya, kalau lu membunyikan jarinya gini, ya, itu dislokasi sendi, gitu. Bisa. Jadi gini, sebenarnya membunyikan jari sendi itu kegiatan tidak berguna, kayak tadi yang gue lakuin. Tapi kayak refleks gitu, kayak suges bahwa jadi aman. Membunyikan jari sendi itu sebenarnya nggak ada bedanya dengan kayak stretching. Bedanya stretching itu nggak sampai bunyi. Jika kamu melakukan pembunyian sendi secara terus-menerus, itu akan menyebabkan sprain pada ligamen. Sehingga yang terjadi adalah mengganggu aktivitas gerak jari tersebut, tapi nggak sekarang, tapi bertahun-tahun kemudian. Tapi kan saya suges dok, ya makanya disitulah saya bilang, asal nggak berlebihan nggak masalah. Saya kan bukan dokter saklek ya, nggak boleh bunyiin sendi. Soalnya masalahnya ada orang yang refleks kayak contoh, tiba-tiba nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba tuh gini sendiri, kayak gini sendiri. Padahal dia tuh sebenarnya nggak pengen, tapi refleks karena kebiasaan udah berulang. Mencegah kebiasaan itu sulit, ya kan? Memang ada efek buruknya, yaitu malah bisa menyebabkan radang sendi. Tapi kedepannya, kecuali lu membunyikan sendinya secara berlebihan. Nah kalau kiropraktik gimana? Bukan ranah gue buat ngomong, yang ngomong SPOT aja. Next. Penderita asma jangan sering berolahraga. Ini tengah-tengah nih. Kalau olahraga berat, ya bener. Karena kapasitas parunya orang asma itu kan sebenarnya, orang asma itu dia bisa narik nafas, tapi ngeluarinnya susah. Jadi dia mengi semua, karena bronkisnya itu menyempit pada waktu dia mengeluarkan nafas. Sehingga ketika dia olahraga berat, takutnya kambuh, CO2-nya malah nampung di sini semua, namanya hiperinflasi. Makanya benar, orang asma itu olahraganya harus disesuaikan dengan dokternya. Kalau asmanya berat, sering terjadi serangan, dia nggak boleh melakukan olahraga yang berat. Itu benar, jadi bukan mitos, tapi fakta. Tapi kalau dia asmanya masih dalam batas tolerir, ya dia harus bisa olahraga yang berat, tapi dalam terkontrol. Sama aja halnya kalau misalkan ada orang penyakit jantung kayak elektrik jantung, aritmia, itu pun olahraganya nggak boleh terlalu berat karena bisa menyebabkan serangan. Jadi ini fakta. Rumah sakit sarang virus. Wah iya bener, rumah sakit itu fakta adalah tempat paling infeksius. Makanya sering terjadi namanya infeksi nosokomial. Ada yang namanya tuh orang kalau di rumah sakit, kalian pasti tahu di sudut-sudut rumah sakit itu sudutnya nggak boleh tajam.
Jadi sudut-sudut rumah sakit kayak tembok dan lantai itu pasti tumpul. Bentuknya kayak elips, lingkaran. Itu supaya mudah dibersihkan. Rumah sakit itu kan tempatnya orang sakit ya. Orang sakit di sana ada banyak virus sehingga virus-virus saling berinteraksi bisa terjadi mutasi. Tapi ada namanya infeksi nosokomial. Jadi kadang ada orang tuh pernah tahu nggak ada orang sakit itu kenapa harus diisolasi? Selain dia nggak boleh nularin orang, dia tuh bisa menurunkan sistem imun tubuh sehingga dia malah ketularan penyakit yang ada di rumah sakit. Contoh yang paling sering itu pneumonia jamur. Jadi sudah dia kena penyakit sistemik imun, tiba-tiba kena paru-parunya berjamur. Itu sebenarnya karena nosokomial. Maka di dalam rumah sakit ada yang namanya PPI atau Pusat Pengendalian Infeksi yang mengecek selalu kandungan bakteri atau mikroorganisme dan virus yang ada di tempat tersebut. Biasa bahkan tiap hari PPI ini bekerja sama dengan tim rumah sakit biasanya melakukan sterilisasi rumah sakit secara rutin. Kalau enggak, rumah sakit malah akan menjadi sarangin virus. Jadi kalau disebut sarang virus, ya dia tempat paling infeksius. Makanya kalau ada orang ke rumah sakit, itu harusnya dari dulu pakai masker tanpa harus ada COVID atau enggak. Ke rumah sakit itu pakai masker. Dan jangan membawa anak kecil yang rentan terkena penyakit ke rumah sakit. Karena pulang-pulang bisa bawa sakit. Jadi rumah sakit itu bukan tempat wisata. Kenapa jenguk itu dibatasi? Supaya penyembuhan pasien maksimal dan supaya kalian itu nggak membawa virus ke sana dan pulang bawa virus juga. Lucu nanti kalau ketularan. Legit. Pemeriksaan sinar X menyebabkan kanker. Sinar X itu radiologi. Radiologi itu sinar gamma. Supaya kita bisa melihat jaringan foto-foto tulang dalam negatif karena dipantulin. Nah, itu alasan kenapa kalau radiologi itu karena menyemprotkan atau memancarkan kandungan radioaktif itu nggak boleh sering-sering. Terutama yang paling dangerous adalah radiografer. Radiografer adalah orang yang baca radio dan orang-orang yang ahli radiologi yang dia itu operator radiologi. Itu yang malah paling rentan terkena karena mereka tiap hari terkena paparan cahaya. Maka biasa orang-orang radiografer ini dicek kandungan sinar gamanya berapa. Jadi Itu bukan mitos, tapi tidak langsung kena kanker. Orang-orang kena sinar X, maksudnya kan kalau sinar X ronsen kan nggak mungkin sering-sering. Yang paling rentan tuh operatornya, bukan pasiennya. Operator dan pembacanya. Makanya kan sering lihat orang operator kenapa sih pakai ini? APD, karena dia selalu kena paparan tersebut. Sementara kita kan kena dok, kita kan harus buka baju. Kamu kan kena sekali seumur hidup. Atau 2 kali seumur hidup. Nggak mungkin kamu ronsen tulang tiap hari, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Tapi kan yang orang di sana kan pakai pelindung karena dia tiap hari kena. Tiap hari itu bisa 7 jam. Dan ketika ada lampu merah, itu kan kamu nggak boleh masuk kan, ada lagi aktif. Itu karena berbahaya. Karena memang bisa menyebarkan radiasi dan bisa menyebabkan pertumbuhan sel menjadi aneh. Next. Tidur dengan rambut basah menyebabkan flu. Tidur rambut basah menyebabkan flu itu tidak benar, tetapi menyebabkan penyakit lain. Jamur. Pasti jamur dan menghambat. Jadi tiap hari rambut kita tuh rontok. Tiap hari sel kulit kita tuh rontok. Apalagi sel kulit kepala itu pasti rutin rontok. Jadi ada 2 tuh, ketombe karena jamur, tinea capitis atau dermatitis seborrhea, alergi, atau karena dia memang kulit kepalanya aja rontok. Kalau kamu rambutnya basah, itu lembab, itu akan memicu pertumbuhan jamur. Jadi keringkan rambutmu sebelum kamu tidur untuk menghindari pertumbuhan mikroorganisme di rambutmu sehingga malah menyebabkan rambutmu malah jadi rusak. Jadi bukan flu tapi rusakan rambut. Jadi bukan flu tapi kerusakan rambut. Tidak sepenuhnya salah tapi bukan flu tapi namanya kerusakan rambut. Coklat atau kacang menyebabkan jerawatan. Sebenarnya itu salah ya, itu alergi. Jerawat itu terjadi dikarenakan kamu itu, jadi gini, ini kan ada sebum ya, minyak, terus ada folikel, mungkin karena kamu kurang bersih mencuci muka, kena polusi, kena debu, sehingga menghambat pertumbuhan, menghambat imun yang terutama folikel, dan akhirnya menjadi sarang subur, menjadi pertumbuhan bakteri, namanya Streptococcus aureus, sehingga di sini nanti ada jerawat-jerawat. Nggak ada kaitan sama makanan, tapi karena wajahmu aja yang kotor. Jangan nyalain makanan kalau wajahmu yang kotor, asu. Loh, ya iyalah. Tapi mitos Pak selama ini. Kacang gitu. Itu alergi, coy. Jadi kecuali loh, saya makan kacang gatal-gatal, itu alergi kacang. Saya makan telur gatal-gatal, itu alergi telur. Bukan jerawat, alergi. Alergi itu kayak biduran seluruh tubuh itu alergi.
Kayak kamu alergi debu terus bersin terus, itu rinitis alergi. Ada orang alergi kacang, ada kayak kucing. Kucing juga alergi kacang beberapa. Terus manusia juga alergi kacang, ada tuh makan kacang langsung asma. Iya. Itu alergi. Jadi bedakan antara alergi dengan jerawat. Kalau jerawat itu akne itu dikarenakan adanya invasi bakteri yang harusnya nggak menginvasi, tapi karena kamu kurang menjaga kebersihan wajah jadinya jerawat. Makanya jerawat itu solusinya bukan dipencet-pencet gitu, udah biarin aja. Biarin aja, jaga kebersihannya, nanti setelah selesai radang baru kamu memberikan antibiotik, baru setelah itu dijaga kebersihannya. Next. Tidur siang mempengaruhi kualitas tidur malam. Ya, itu benar. Tidur siang itu mempengaruhi kualitas tidur malam, benar. Jadi pada dasarnya orang yang tidur siang itu dikarenakan dia kurang tidur malam. Kalau orang dewasa. Jadi ketika dewasa, tidur kan minimal 7-8 jam. Atau kita mendapatkan fase deep sleep itu selama 1,5-2 jam. Alias 1-2 siklus. Sisanya fase rapid eye movement dan kawan-kawannya. Tapi ketika kita kadang tuh di waktu malam, jaga malam, shift malam, ya kan, kita harus capek nih otaknya karena nggak sempat recovery. Sehingga kita tuh di titik paling kita rendah itu adalah otak kita paling capek itu di siang hari, yaitu jam 1 sampai jam 4. Itu paling capek banget. Sehingga di waktu itu kita diminta untuk rehat, tapi tidak tidur terlalu lama. Tidur siang mau 10 jam itu tidak akan pernah menggantikan tidur 7 jam saat malam. Karena saat malam aktivitas otak itu menurun, terus aktivitas mata menurun, tubuh menurun. Ketika siang kita tuh aktif, tapi otak kita yang capek. Sehingga tidurnya disebut power nap. Tidur siang itu salah satu bagian dari power nap. Sehingga otakmu diberi kesempatan untuk recovery dalam waktu singkat, dan tetap kamu harus tidur malam. Kalau tidur siangmu itu 1 jam, 2 jam, itu power nap yang cukup. 2 jam. Tapi kalau kamu tidur siangnya sampai maghrib, itu yang ada kamu dehidrasi dan lemes. Bukannya kamu seger, tapi malah lemes dan pusing. Maka buat kami yang tidur siang dan bangun-bangun malah pusing, itu dikarenakan kamu dehidrasi dan terjadi perubahan circadian rhythm. Maka kalau tidur siang, maksimal itu 2 jam saja. Kecuali kamu nganggur. Nggak ada kerjaan, tidur aja udah. Makan bawang putih menjauhkan nyamuk. Gadung. Biar nggak ada mati gitu kan. Makan bawang putih menjauhkan nyamuk. Biar nggak gitu. Ini aja Pak, saya Pak. Untuk membersihkan paru minum susu. Ini dua-duanya tuh sama aja anjing. Anjir, tadi kok ada susu. Brengsek dua-duanya. Nah tadi kan susu soda kintil. Jadi gini ya. Mitos pertama, makan bawang putih itu menjauhkan nyamuk. Kalau bawang putihnya tuh lu olesin ke kulit, ya jauhin nyamuk. Bukan dimakan. Bukan dimakan. Lu tau bawang putih kan? Itu baunya kan nggak enak ya. Ya kan? Bawang putih itu baunya kayak gitu kan? Ya kan? Kayak minyak kayu putih, eukaliptus. Kalau bawang putihnya lu oles ke tubuh, nyamuk nggak akan suka lu. Kalau makan itu masuknya ke lambung. Lalu diolah dan bawang putih jadi apa? Jadi gas. Jadi kentut. Maka bau kentutmu jadi bau. Selain jengkol itu bawang putih juga. Karena bawang putih itu menjaga kesehatan pencernaan. Bawang putih itu salah satu antioksidan buat pencernaan. Bukan buat nyamuk. Nggak secepat itu tiba-tiba, saya makan bawang putih sekarang dok, biar masuk ke darah. Masuk ke lambung aja 3 jam. Jadi kamu butuh sekarang buat menghindar dari nyamuk, lu makan bawang putih. Itu efeknya baru 6 jam kemudian. Kentat-kentutnya dan fit. Bawang putih itu buat orang meler karena menyebabkan dia antiinflamasi. Jadi kayak vasodilator ya kan. Dia bronkodilator, lendir-lendir jadi berkurang ya kan. Sup bawang. Orang pilek itu pasti minum sup bawang. Kenapa? Biar lendirnya keluar semua. Benar? Atau orang sakit perut tuh makan bawang putih. Kenapa? Biar sehat. Karena memang dia tuh antiinflamatori, peradangan paling bagus. Ya kan, zat bagus dia. Cuman kalau buat nyamuk tuh bukan berarti kau makan langsung saat itu juga. Lebih baik kau oles aja seluruh tubuh tuh kayak vampir. Terus minum susu buat bersihin paru. Sama aja nih hartolol yang pernah aku tahu ya. Paru, kerongkongan sama tenggorokan tuh beda. Lu minum susu. Mah tuh susu Bear Brand kayak gue sebutin nih, susu Bear Brand kayak susu Kin kayak apa kayak kan udah gak kontra kan, susu Kin, Bear Brand, Indomelek lah apapun itu. Lu tuh minum ya, nih gua tunjukin lu minum nih, minum, anggap susu. Dari sini mulut kerongkongan, terus ke lambung. Lu kalau minum susu ke paru, tersedap. Lah kan dari lambung bisa membersihkan. Enggak! Yang membersihkan paru adalah kegiatan aktivitas fisik dan mengurangi polutan-polutan untuk masuk ke paru. Titik.
Ya. Jadi kemarin yang selama COVID minum susu-susu bear-bear berisi lemak itu enggak. Tapi yang diincar dari mereka adalah protein. Susu yang mengandung protein, susu beneran nih, yang mengandung protein ya, bukan fat dan gula. Itu protein merupakan zat pembangun tubuh menjadi recover. Jadi kalau kamu misalkan tipes, patah tulang, sesuatu kegiatan yang membutuhkan recovery itu membutuhkan pembangunan sel yang baru. Kegiatan membutuhkan pembangunan sel yang baru itu membutuhkan protein dalam jumlah yang cukup. Nah, susu dengan protein yang cukup itu akan membantu pertumbuhan sel yang rusak. Itu yang benar. Bukan bersihin paru, bukan. Tapi membantu recover sel yang rusak. Itu kenapa orang minum susu Bear Brand atau susu Kin ketika demam. Karena memang untuk recover tubuh yang rusak. Paham? Bukan untuk bersihin paru, tapi recover tubuh yang rusak. Dan susu beneran ya, bukan susu kental manis yang isinya cuma gula. Itu bukan, itu gula coy isinya. Makan daging kambing bikin emosian. Ini sebenarnya memang faktor orangnya aja yang emosian. Kayak gua temperamen, terus gua makan daging kambing, terus gua temper. Masa gua salin daging kambing? Nggak ada kaitannya. Itu mungkin karena lu bayar daging kambing pakai pay letter. Fakta kalau itu. Saya beli sate kambing, bayarnya pakai pay letter. Nah, mungkin lu akan naik darah. Hoax. Daging kambing itu memang ada salah satu komponen meningkatkan tekanan darah, tetapi tidak signifikan. Cuma 130 sampai 190, habis itu keluar lagi lewat pipis. Kecuali lu makan daging kambingnya itu 55 porsi. Itu bukan emosi lagi, tapi mati. Jadi lu happy aja loh, makan-makan yang penting olahraganya teratur. Kecuali lu kayak makan daging kambing langsung tidur. Habis makan daging kambing makan duren. Enggak, itu mitos kedua. Makan sate kambing sama duren terus mati. Enggak. Soda setelah makan durian mati. Enggak. Itu kebetulan orangnya mati aja udah. Enggak ada kaitan. Maksudku di sini adalah gini. Minum soda sama duren bisa mati. Itu enggak. Tapi soda itu ada gulanya. Duren itu ada gulanya. Itu akan bahaya untuk diminum orang yang memiliki penyakit lambung dan memiliki penyakit diabetes mellitus. Itu gulanya langsung meroket, matinya nggak saat itu, besoknya paling atau 2 hari kemudian. Karena diabetes. Karena serangan gula, bukan hiperglikemi akut, bukan karena dia tiba-tiba serangan itu enggak. Gitu. Nah terus yang paling concern tuh yang ini, yang makan sate kambing ini, lu makan sate kambingnya. Jadi kalau ada orang nyalahin, aduh kolesterolku naik gara-gara kepiting. Padahal makan kepitingnya itu baru setengah jam, Cuk. Nggak secepat itu, Nyet. Lu makan kepiting, makan sapi, masuk ke lambung itu diolahnya 3 jam. Nggak mungkin tiba-tiba saat itu juga lu ininya naik, enggak. Jangan pernah fitnah makanan yang tidak bersalah apapun. Itu nggak salah apa-apa. Jadi yang salah tuh cuma jeroan. Kenapa? Karena jeroan tuh mengandung asam urat. Itu jelas. Kolesterol itu bisa diolah dengan cara kamu melakukan aktivitas fisik. Kalau asam urat enggak, jadinya kristal. Kalau nggak kristal, ya dia nempel di sendi. Gitu. Asam urat itu zat nggak berguna lah pokoknya bagi tubuh. Racun lah. Kalau bagi tubuh ya, zatnya harus minimal. Maka jeroan itu kenapa dihindarin? Karena mengandung zat asam urat paling banyak. Kalau daging sapi, daging kambing, dia proteinnya bagus. Bahkan daging kambing itu mengandung antioksidan juga. Pernah dengar kabar nggak daging kuda itu kalau dimakan bisa meningkatkan performa, ya kan? Sebenarnya nggak ada yang jelek dulu, karena tubuh kita bisa mengolah. Yang jelek tuh kalau kita makannya berlebihan dan kita tidak lakukan olahraga. Kalau kita nggak olahraga, otomatis lemak yang pada sapi, pada kambing itu akan ditimbun menjadi lemak di perut sama di paha. Clear ya? Nah, next. Tanya dong, vegetarian tidak mendapat cukup protein. Ini sensitif ya sebenarnya ya. Brengsek kamu tanya ya. Ini pertanyaan jebakan nih. Untungnya gue nggak jawab dengan serampangan ya. Veggie itu tidak salah ya, karena gerakan dia itu adalah ada veggie full, ada vegetarian full, ada vegetarian yang nggak full. Kita harus tahu ya. Tapi aku bukan veggie, jadi mungkin kalau ada teman-teman yang vegan bisa memberitahu gitu kan. Ada yang vegan full, jadi dia tuh tidak memakai apapun yang dari hewan, kayak bajunya pun dari cotton ya kan. Iya beneran. Kayak Tom Dillon itu vegan full. Tom Dillon sepatunya tuh vegan semua, nggak boleh menggunakan komponen dari hewan. Makanya kalau lo lihat ini ada tulisan vegan di sini tuh. Setiap Macbeth tuh ada tulisan vegan. Ya, itu vegan full. Ada yang vegan cuman makan. Jadi dia tuh menghindari makanan yang dari protein hewani. Atau ada yang namanya vegan separuh. Dia masih mendominankan protein nabati tapi hewani enggak. Nah,
Pertanyaannya adalah, kalau vegan kok proteinnya kurang? Selama dia memenuhi kebutuhan proteinnya dari protein nabati, itu nggak masalah. Protein nabati bisa diperoleh dari mana? Kacang-kacangan, biji-bijian. Nggak, telur itu fake. Telur nggak bisa, telur kan dari hewan. Kacang-kacangan, tempe, tahu, kelapa sawit, bisa. Tapi komposisi protein nabati itu tidak, kandungan protein di dalam protein nabati itu tidak sebesar di protein hewani. Maka tentu dia untuk memakan makanan protein dari vegan itu akan lebih banyak dia makannya. Jadi kayak lebih happy. Bayangin lu makan banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Respon tubuh tuh seperti itu. Jadi kayak lu makan sate, namanya dulu tuh di Jawa ada namanya sate kere. Sate kere itu adalah sate tempe yang dibuat seolah-olah kayak sate sapi. Sekarang ada sate kere kaya. Sate kere kaya, lucu kan? Sate kere kaya itu sate tempe di Jawa, gitu di Solo, di Jawa Tengah terutama, tapi ada sapinya. Nah, di zaman dulu karena orang itu nggak mampu beli sapi, maka mereka makannya sate kere. Nah, bayangin kalau vegan itu enaknya adalah ini, enaknya vegan. Lu bisa makan banyak banget, tapi kalorinya segitu doang. Kayak contoh, lu makan beras merah, shirataki, atau beras ketan hitam lah atau apapun. Terus tempe, tahu, kacang-kacangan. Itu lu mau makan tempe 100, itu kandungannya cuma kayak ibaratnya kayak daging tapi 1/20-nya. Jadi lu ibaratnya kayak, terus tempe ini kan didandanin kayak daging kan, rasa-rasanya daging. Jadi lu kayak ibarat tuh suges makannya bisa banyak banget. Padahal tuh sebenarnya vegan. Nah, enaknya vegan adalah lu tuh bisa makan banyak. Padahal tuh sebenarnya kalorinya sama dengan yang protein hewani. Jadi ada baik buruknya sebenarnya. Gerakan vegan ini bagus kalau misalkan ya lu mencukupi kebutuhan kalori lu, ya kan? Jadi misal lu harus hitung, kayak contoh kebutuhan kalori gue X gitu kan. Jadi untuk menyebutnya X berarti protein gue segini, maka gue harus makan tempe segini. Lu harus hafal satu tempe itu berapa gram proteinnya. Maka untuk memenuhi kebutuhan basal metabolic rate, maka harus makan tempe segini, that's it. Tapi tentu jangan mengharap satu tempe sama dengan kayak daging ayam boneless tuh beda. Mungkin 5 tempe sama satu ayam, sama aja boros kan ujungnya. Haup. Mendoan bu, haup, 10. Satu mendoan 1.500 di Jakarta kan, udah 15.000. 15.000 udah dapat ayam geprek. Ya gue lucunya vegan tuh kadang seneng gue, tapi vegan itu ada impact baiknya. Ada beberapa kok rumah makan vegan yang ada di Jakarta yang menurut gue keren-keren juga. Cuman ya itu, lu bisa bebas makan kalau vegan tuh. Bebas makan banget, asal vegan. Jangan keceplosan. Telur kan, kalau bagi gua, telur itu masuknya hewani. Vegan tuh harus protein nabati semua. Nasi, kentang. Nah, terus kebutuhan energinya yang gampang. Contoh, energi, alpukat, gampang. Pisang, alpukat, pisang. Terus habis itu, apa namanya, yang padet. sumber energi itu vitamin C kalau buah naga sama vitamin B, kayak pisang, alpukat, sama apel. Itu seneng, orang-orang vegan seneng. Dan menurut gua gaya hidup vegan gak selalu kurus. Banyak teman-teman yang vegan tuh fit juga karena mereka ngitung kalorinya. Cukup makan kacang-kacangan sama kacang-kacangan atau tempe atau tahu kedelai, cukup asalkan sesuai dengan kebutuhan tubuhmu. Dan menurut gua vegan itu malah bagus kalau orang-orang seperti Daniel yang pengen cutting atau pengen defisit kalori sehingga dari obes pengen kurus. Teknik memakan makanan vegan ini akan bagus buat dia. Harusnya. Dengan catatan ya makan tempe nasinya sekepul sama aja. Itu bukan vegan plus itu namanya. Tapi bener nggak Pak bikin muka jadi halus? Bisa iya, bisa enggak. Ingat, muka halus itu bukan karena faktor makan juga, tapi faktor udara. Contoh, kenapa orang-orang di Bandung kulitnya entah cowok atau cewek itu lebih halus daripada orang-orang di Jakarta? Dataran tinggi. Ya kan, paparan dari sinar UV di dataran tinggi yang kena mendung-mendung seperti itu dan udara yang sejuk itu akan lebih bagus daripada yang panas. Lu cek ke Jakarta, suhunya aja 33 derajat. Kena polusi di mana-mana, ya kan? Kena UV panas. Otomatis di sini berminyak sehingga menjadi sarang bakteri yang baru. Kusem. Tapi kalau lu tinggal di dataran tinggi atau daerah yang jauh dari polusi, Bandung aja, Bandung tuh nggak hanya tempat dingin ya. Bandung bagian bawah juga ada tuh panas banget, Bos. Kopo, ya. Soreang, ya panas coy. Apalagi deket-deket area STT Telkom tuh panas, Bos. Atau kalau kamu tinggal di daerah Dieng,
Wonosobo. Itu kulitmu enak tuh. Maka pernah nggak ngerasain kamu tuh tinggal di daerah dia yang Wonosobo habis wisata tempat gunung, kayak seger kulitnya. Balik-balik ke Jakarta lagi, buat jinguk panas cuk. Apalagi kamu daerah Bekasi, Harapan Indah, Karawang, Cikarang. Top. Top. Tegal, Pemalang, Pekalongan, Brebes. Top. Tanjung Priok Pak. Enggak, lebih panas Brebes coy. Oh Brebes ya? Lu belum pernah ngerasain Brebes bro sama Pemalang. Panas banget bos. Terik itu. Itu terik coy. Gue pernah sepeda di sana, gak usah baik bacot. Gue pernah ke sana coy. Sepedaan di Bakar di Brebes tuh menurut gue trek paling susah tuh trek Brebes coy, Pantura. Panas banget bos. Suhunya tuh 33, 34. Panas. Maka gue selalu salut sama orang Pantura. Panas cuk, panas banget. Makanya kalau goes atau motoran touring lebih enak lewat selatan karena datarannya lebih tinggi, gunung. Panas banget bos. Pesisir, pantai, banyak truk, polusi, ya kan? Pantainya butek lagi kan? Wah, panas banget. Panas banget nih. Makanya kalau ada orang bilang Bekasi memang panas, lu belum pernah ngerasain Pantura jam 1 siang. Belum pernah lu ngerasain Pantura. Brebes, Pemalang, Pekalongan, rasain tuh. Bekasi, nothing coy, bagi gua. Maka orang Brebes ke Bekasi apa ini? Gitu. Wah dingin juga ternyata. Memang, karena Bekasi itu kan tidak pesisir. Yang membuat mereka panas karena banyak pabrik, sehingga polusi naik, CO2 jadi kayak efek rumah kaca, bukan band. Tapi efek rumah kaca gitu. Itu kalau dari gua. Mitos dan fakta selanjutnya lu bisa tulis di kolom komentar 10 mitos dan fakta terbaik akan dipilih Jonathan dan mendapatkan hadiah dari gua. Kolom komentarnya YouTube ya. That's it. See you.